go dumb, then go more dumb, then we could keep it lit, let's roll. I love it, let's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Sibuan, NIM 23201054. Perkenalkan, nama saya Hikmah Dalila Tanjung, NIM 23201074. Perkenalkan, nama saya Husnaida, NIM 2320100236. Definisi ijtihad. Secara harfiah, ijtihad menurut Abdul Karim Jaidan adalah suatu pekerjaan dan mencurahkan kemampuan pada sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang ungkapan dari pengarahan daya kemampuan hanya digunakan untuk sesuatu yang dituju. Oleh karena itu, kosakata ijtihad mengandung beban dan kesulitan. Adapun pengertian ijtihad secara terminologi terdapat beberapa pengertian. Di antaranya adalah menurut Jaidan dan para ahli usul fikih, memberikan pengertian seorang mujtahid yang mengarahkan segala kemampuannya untuk menggali hukum-hukum syariah dengan jalan istinbat. Syarat-syarat mujtahid. Seorang yang menggeluti bidang fikih tidak bisa sampai ke tingkat mujtahid kecuali dengan memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati adalah yang pertama, mengetahui Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam dan sumber utama syariat serta ajarannya. Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan Imam Sadhibi adalah himpunan syariat, tiang agama, sumber hikmat, mukjizat kerasulan, kepala serta mata hati orang Islam. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan terhadap Al-Sunnah. Syarat ini merupakan syarat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, yaitu menguasai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya hadis-hadis hukum, mempunyai pengetahuan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menguasai ilmu diraya hadis, hadis-hadis yang dinasak, sebab urut suatu hadis dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengetahui bahasa Arab. Seorang yang ingin bergelut dalam bidang ijtihad diharuskan menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmunya. Hal ini menjadi penting karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, demikian pula halnya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menguasai bahasa Arab artinya menguasai uslub-uslub bahasa Arab. Mampu membedakan mana ucapan yang jelas, yang mujmal atau global, yang hakikat, yang majas, yang umum, dan yang khusus. Yang keempat yaitu mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati para ulama, sehingga tidak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma', sebagaimana ia harus mengetahui nas-nas dalil agar terhindar memberi fatwa yang berbeda dengan dalil tersebut. Yang kelima yaitu menguasai ilmu usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang menetapkan kaidah dan metode istinbat hukum dari nas serta menangani hukum tanpa nas. Qiyas menjadi dalil utama karena produktif dan efektif dalam menetapkan banyak hukum. Meskipun dalil lain seperti istishab, maslahah mursalah, dan urf tetap penting, qiyas diakui mayoritas ulama sebagai dalil akli yang signifikan dalam penyelesaian hukum. Yang keenam yaitu mengetahui maksud-maksud syariah, yang dijadikan tujuan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta ditetapkannya beberapa hukum. Sebab sesungguhnya syariah Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara maslahah atau kepentingan manusia, baik kepentingan material, spiritual, individu, ataupun kepentingan sosial. Yang ketujuh yaitu mampu mengenal keadaan manusia dan kehidupan sekitarnya, agar jangan sampai berijtihad dalam hal-hal yang konsep tidak berguna,
tetapi ia benar-benar berijtihad dalam hal-hal yang terjadi betul pada individu dan masyarakat sekelilingnya. Dengan syarat ini, seorang mujtahid diharuskan mengenal dan mengetahui kebudayaan masyarakatnya agar ia dapat memberi kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedelapan yaitu mujtahid itu bersifat adil, yaitu berkelakuan baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali mengatakan bahwa sifat adil dan takwa yang dimiliki seorang mujtahid merupakan syarat diterimanya ijtihad dan fatwa. Perkembangan ijtihad. Ijtihad pada masa Nabi. Pembicaraan mengenai ijtihad pada masa Nabi mengandung beberapa bahasan, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh Nabi dan ijtihad yang dilakukan oleh sahabat pada masa Nabi. Jumhur ulama berpendapat bahwa Nabi boleh dan mungkin saja melakukan ijtihad. Mereka berargumen berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan argumen akal atau logika. Salah satu ijtihad sahabat di dekat Nabi adalah tindakan Amr bin As yang bertayamum meski ada air, karena khawatir sakit akibat cuaca dingin. Ia beralasan bahwa kesulitan menggunakan air dalam kondisi tersebut serupa dengan ketidakadaan air. Sesuai dengan ayat Al-Quran tentang tayamum, Nabi mengetahui tindakan itu dan tidak melarangnya sehingga menunjukkan persetujuannya. 2. Ijtihad pada masa sahabat. Pada masa sahabat, wilayah kekuasaan Islam meluas sehingga muncul masalah sosial yang heterogen akibat peleburan etnis dan budaya. Untuk menyelesaikan masalah yang tidak memiliki ketentuan langsung dari Al-Quran atau hadis, ijtihad menjadi sangat penting. Beberapa sahabat terkenal sebagai mujtahid seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Zaid bin Thabit. Umar bin Khattab sering berijtihad dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Salah satu contohnya adalah keputusan untuk tidak membagikan tanah daerah yang ditaklukkan kepada pasukan Islam, tetapi tetap dikelola oleh penduduk setempat dengan kewajiban memberikan sebagian hasil panen kepada pemerintahan Islam. Keputusan ini didasarkan pada kemaslahatan agar penduduk setempat tetap memiliki penghidupan dan tidak menjadi beban negara. 3. Ijtihad pada masa tabi'in. Setelah masa sahabat, generasi tabi'in yang terdiri dari murid-murid para sahabat melanjutkan tradisi ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Pada masa ini, kegiatan ijtihad semakin berkembang dan menduduki posisi yang kokoh. Periode tabi'in dikenal sebagai masa keemasan fikih Islam, di mana para ulama memainkan peran penting dalam mengembangkan hukum Islam sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh nama mujtahid dan produk hukumnya. Yang pertama, Ibnu Rashid adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad bin Ahmad Ibnu Rashid Al-Hafid Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Maliki. Beliau merupakan filosof muslim barat terbesar di abad pertengahan. Dilahirkan pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Cordoba, Spanyol, dan wafat pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Ibnu Rashid adalah seorang ulama besar dan komentator terhadap filsafat Aristoteles. Kegemarannya terhadap ilmu sulit untuk dicari bandingannya, karena menurut riwayat sejak kecil sampai masa tuanya beliau tidak pernah berhenti untuk membaca dan menelaah kitab. Keragamannya meliputi berbagai ilmu seperti fikih, usul bahasa, kedokteran, astronomi, politik, akhlak, dan filsafat. 2. Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqi al-Adin Abu al-Abbas Ahmad Ahad al-Halam bin al-Mam Majid al-Adin. Ia lahir pada hari Minggu tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Beliau dilahirkan di Haran yang terletak di sebelah utara Mesopotamia dan sebelah tenggara Turki modern. 3. Al-Syuuti. Al-Syuuti lahir pada tahun 849 Hijriah atau 1445 Masehi di Syut sekarang, dan meninggal pada tahun 911 Hijriah atau 1900 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Rahman bin Kamal Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq al-Din al-Qudari.